Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan kali ini saya hanya sedikit berbagi cerita dan pengalaman nih teman-teman. Dan itu tentang berapa sih omset yang kita dapatkan ketika jualan odading. Itu baik paling minimnya ya teman-teman dan paling banyak ya. Jadi teman-teman ya, saya itu sudah berjualan odading itu lebih dari 10 tahun ya, seperti itu kan. Hitung-hitung dari tahun 2009 ya, berarti kan sekitar 13 tahunan ya teman-teman. Nah, jadi selama itu otomatis kan pindah-pindah tempat dan kemudian pernah membuka cabang-cabang juga seperti itu, walaupun saat ini masih ada yang berjalan walaupun hanya beberapa saja, tapi ini menjadi suatu modal apa ya, pengalaman dan artinya sebuah buat kita sharing ya teman-teman, modal kita sharing sebagai referensi teman-teman semua ketika nantinya teman-teman itu memiliki usaha, itu terutama di odading dan cakwe. Nah teman-teman, ya, pada saat pertama kali saya itu membuka usaha itu adalah di 2009 ya teman-teman. Itu kan itu masih unyu-unyu ya teman-teman, seperti itu, sambil dulu kita masih artinya masih kuliah ya dulu teman-teman. Jadi pada saat itu karena memang kondisi tidak memungkinkan, saya harus berdagang seperti itu. Nah, di situ saya pertama kali mendapatkan omset, masih ingat di benak saya, itu adalah uang itu adalah 106.000 pada zaman itu ya. Nah, itu pertama kali untuk berjualan odading dan cakwe ya teman-teman. Nah, setelah itu saya sempat off dan kemudian buka lagi, dan rata-rata itu paling minim ketika buka pertama itu di kisaran angka 100.000, yaitu di daerah Klaten ya teman-teman. Dan berikutnya saya tetap usaha itu, di kemudian saya merantau ke Palembang. Nah, di Palembang itu ya teman-teman, saya membuka pertama omset itu adalah sekitar 230-an kalau nggak salah, seperti itu kan. Itu masih ingat benar karena saya sana adalah artinya modal nekat merantau ya teman-teman ke Palembang itu. Sebelumnya belum pernah sekali ke sana, akhirnya bisa tembus di sana dan berjualan, dan alhamdulillah setelah 3 bulan itu kita bisa omset di atas 1 juta. Artinya pada saat itu sekitar 1,5 juta. Itu adalah satu stand ya teman-teman pada saat itu ya. Itu di tahun 2014. Dan kemudian teman-teman, karena saya juga masih fokus usaha itu pecel lele ya teman-teman di Jogja itu, jadi saya juga harus bolak-balik pada saat itu. Nah, kemudian yang paling lama setelah di Klaten dulu, saya juga sempat buka di Jogja ya teman-teman. Di Jogja itu memang tidak terlalu banyak, tapi omset di sana itu sekitar perharinya itu 400 ribuan, 500 ribu, seperti itu bertahan beberapa tahun. Dan kemudian lagi saya itu membuka di daerah Magelang, teman-teman yang dari Magelang tentunya ya teman-teman. Saya pernah buka di Gerabak. Gerabak itu potensi sekali bagi saya, karena pengalaman saya buka pertama itu adalah sekitar 210.000 kalau nggak saya, itu seperti itu. Nah, itu baik atau bagus ya menurut saya. Dan kemudian paling banyak itu adalah di angka 1.400.000 sekian. Nah, itu ketika di hari Minggu, karena membuat itu saat itu lebih dari 30 kilo ya, seperti itu. Nah, sekitar, karena memang dulu itu kan potongannya besar-besar, harga murah kan, seperti itu. Nah, setelah lama di Magelang teman-teman, saya baru merantau ke Kalimantan. Di Kalimantan sendiri ini memang membuatnya tidak banyak, tetapi alhamdulillah disinilah rezeki yang bisa kita hentikan, artinya kita tabung ya, seperti itu. Walaupun di Kalimantan sendiri, khususnya di Samarinda ya teman-teman, itu omset hanya sedikit karena kita membuat sedikit, paling membuat 5 kilo, paling kuat itu 10 kilo. Nah, berapa yang pendapatan ya teman-teman pada saat itu. Nah, kalau omsetnya di Kalimantan sendiri, saya itu paling sedikit itu pertama kali membuka ya adalah di kisaran 200.000, sekitar 220.000. Nah, pada saat viral odading Mang Oleh itu kan, itu ada di pas melonjak ya. Jadi melonjak, pendapatan saya itu per hari kalau satu setan itu paling maksimal 1.200.000. Karena saya membuka siang dan malam pada saat itu, pada beberapa bulan ya, hampir sekitar 4 bulanan. Jadi kalau pendapatan kotor saya itu
karena pagi itu kadang 1 juta, kemudian sore itu 600 sampai 800. Nah, jadi sekitar 1,5 juta lebih itu pendapatan kotor ya teman-teman, waktu di Samarinda pas waktu zaman viralnya. Nah, kemudian ada mengalami kestabilan kembali, dan itu saya kembali jualan ke pagi saja, dan dengan pendapatan kotor itu sekitar 800, jadi omset ya teman-teman 800. Nah, itu waktu saya merantau ya teman-teman, waktu saya merantau di daerah-daerah. Nah, kemudian saya sekarang itu mulai merintis di kampung halaman, yang notabene kampung halaman itu masih sepi ya teman-teman. Jadi kalau dikatakan tidak ada hasil, ya ada, cuma ya pas-pasan kan, arti seperti itu. Nah, pendapatan saya ketika awal-awal jualan itu ya memang eh, kecil ya teman-teman, artinya omset itu hanya kisaran 100 ribuan lebih ya, 180, kadang pernah anjlok 120 ya teman-teman. Tetapi di hari yang lain, itu seperti itu, kita bisa berpendapatan sekitar 500 ribu kan, seperti itu. Nah, jadi itu untuk di daerah saya, karena saya sendiri ya teman-teman, saat ini pekan, jadi per pekan itu akan berbeda-beda pendapatannya atau omsetnya teman-teman. Jadi nah itu ya teman-teman, artinya seperti yang bisa kita simpulkan teman-teman ya, ketika teman-teman juga usaha, ketika pertama kali kita berjualan ya teman-teman, apalagi di tempat ramai, kalau berjualan itu, kalau pendapatan teman-teman kotornya itu di atas 100, itu kita masih artinya 50-50 ya, karena itu masih hal lain, artinya masih meragukan itu akan jadi atau tidak ke depannya, karena itu menjadi suatu pertaruhan kita sendiri, akan diteruskan atau tidak. Nah, tetapi kalau bayangan saya sendiri atau pengalaman saya sendiri, ketika omset kita di atas 200 ribu itu, saya menjamin itu akan berkembang, karena selama saya jualan itu ya teman-teman, yang bisa mencapai omset 1 juta lebih itu dari satu setan itu kan, biasanya itu diawali dari omset di atas 200 ribu. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau yang omset kadang cuma 100-150 ribu itu sulit untuk bertahan, walaupun nantinya itu jadi, cuma kita pendapatannya paling nanti naik sekitar 400 sampai 500, itu sudah maksimal kan, seperti itu. Tapi kalau kita berjualan pertama itu, hari pertamanya kita memulai jualan itu sudah dapat omset di atas 200, itu biasanya peluangnya dan prospeknya akan sangat besar. Nah, jadi itu sedikit pengalaman saya teman-teman, ketika saya itu usaha-usaha. Dan kenapa pindah-pindah, karena memang banyak faktor ya teman-teman, karena namanya merantau, kemudian kadang habis kontrak seperti itu kan, kontrakannya masih tempat sewa tempat ya teman-teman. Nah, kadang juga ada suatu faktor kejenuhan dan lain-lain. Nah, jadi itu sedikit pengalaman dari saya teman-teman, semoga ini menjadi inspirasi kan, suatu referensi bagi teman-teman semua ketika teman-teman akan memulai usaha, baik itu apapun ya, baik itu odading ataupun cakwe ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang ingin belajar, ingin kita sharing, bisa kontak di nomor HP ya teman-teman, ada di YouTube kita ya, seperti itu. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang terus menyupport channel kami, dan kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.